arahkanlah mataku mengenali jalanmu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Patanang soaraki sai rajai madoti sai dengan huhut sitong ban hataku sai totok, ban hataku sai totok. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya saudara tetap dalam pengasihan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 6 Juni 2023, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat karunia yang boleh Tuhan curahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berkatilah hati percaya kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 49. Lukas 6 ayat 49 saya akan membacakan untuk kita. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap minggu di ibadah kita dan setiap ibadah pertanyaan atau setiap kita mengikuti ibadah, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, maka kita akan mendengar pimpinan liturgis mengatakan, berbahagialah orang yang memelihara dan mendengar hukum Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Kebahagiaan orang-orang benar adalah ketika mereka mempunyai kesempatan mendengar firman Tuhan dan harus direalisasikan dalam hidup dan kehidupannya setiap hari. Ada orang yang mendengar firman Tuhan tapi hanya sebentar saja, dan sebentar saja firman itu akan berlalu tanpa berbekas. Kita mungkin masih mengingat kisah seorang penabur. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, benih itu akan tumbuh sebentar dan lalu mati. Ada yang tumbuh di semak belukar, benih itu memang tumbuh tapi dihimpit oleh rumput-rumput. Dan ada yang tumbuh di jalan, dan itu tidak berbekas karena dimakan burung. Tetapi benih yang tumbuh, yang jatuh di tanah yang subur, akan tumbuh dan berbuah beratus kali lipat. Maka demikian halnya dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Percuma saja kalau kita mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya. Percuma saja kita sering ke gereja, sering membaca firman, membaca Alkitab, tapi kita tidak mau merealisasikannya, mengaminkannya, melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Maka itu yang diingatkan oleh hamba Tuhan melalui firman hari ini. Yang tidak melakukan firman Tuhan namun dia mendengarnya, dia sama seperti seorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika badai datang, hujan datang, maka rumah itu menjadi roboh dan sangat banyak, hebat kerugiannya, kerusakannya. Maka yang mau disampaikan Bapak Ibu Saudara adalah kesia-siaan orang yang mendengar firman Tuhan kalau dia tidak melakukannya. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan akan mengalami kebahagiaan dan mengalami sukacita karena firman Tuhan itu hebat, dahsyat dan berkuasa, memiliki kekuatan dan lebih tajam dari pedang bermata dua apapun.
Firman Tuhan itu sanggup mengubahkan. Firman Tuhan itu mampu menghibur, menguatkan, menopang setiap anak-anak Tuhan. Sama seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 yang mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, supaya tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Jadi firman Tuhan itu memiliki manfaat yang hebat, yang luar biasa, mengubah, mendidik, mendisiplinkan, mengajar, membawa kepada pertobatan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalamnya. Hendaklah firman Tuhan yang selalu kita dengar dan kita renungkan berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah yang baik dalam hidup dan kehidupan kita. Percayalah, jika saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan, siapapun saudara, apapun keadaan saudara, maka Tuhan akan memampukan saudara untuk melakukannya. Maka mari kita mengundang Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan menjadi makanan bagi kita. Firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kita. Firman Tuhan adalah pelita dalam setiap hidup dan kehidupan kita ketika kita berjalan melewati hidup dan kehidupan di tengah dunia ini. Saya yakin dan percaya saudara yang mendengar firman Tuhan ini haruslah menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami orang yang selalu tekun dan rindu mendengar firman-Mu juga ikut menjadi pelaku firman. Yang menjadi pelaku firman akan mendapat kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Sebab melalui kebenaran firman kami mendapat kekuatan topangan, kami diajar, dituntun, dibimbing, kami diarahkan, diubahkan, sehingga perbuatan hidup kami jauh lebih baik lagi untuk melayani Tuhan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap saudara-saudara kami yang rindu mendengar firman Tuhan, dan mampukan mereka untuk melakukan kebenaran firman yang telah mereka dengar, yang telah mereka baca, yang telah mereka terima, sehingga mereka benar-benar mengalami sukacita dalam hidup dan kehidupan mereka. Berkati pelayanan gereja-Mu di seluruh dunia ini, terkhusus HKBP Maranatha Rawalumbu, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap keadaannya. Marilah Tuhan yang memakai gereja-Mu, para hamba-Mu, para jemaat-Mu jauh lebih hebat lagi bersaksi dan melakukan kebenaran firman-Mu. Jadilah firman-Mu menjadi pelita dan hidup kami dalam menjalani kehidupan ke depan. Berkatilah anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, biarlah mereka mengalami kesembuhan yang dari-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang memiliki kerinduan, bagi mereka yang sudah menikah namun belum memiliki keturunan, bagi mereka yang sudah memiliki usia yang cukup untuk menikah namun belum memiliki jodoh, tunjukkanlah jodoh yang sudah Tuhan tentukan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sudah lulus dari perkuliahan namun belum memiliki pekerjaan, kami yakin dan percaya mereka akan memiliki kesempatan untuk bekerja karena Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, terlebih ketika mendekat tahun-tahun pemilu. Biarlah semua bangsa kami dari Sabang sampai Merauke mengalami damai sejahtera yang dari-Mu, sehingga kami berhikmat untuk mensukseskan pemilu dan mengikuti tahun politik ini. Biarlah kami juga mengalami sukacita dalam perlawatan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, andalkanlah Tuhan dalam hidup dan kehidupanmu. Patanang soaraki sai rajai madoti sai dengan huhut sitong banhataku sai totok banhataku sai totok